Perkenalkan, nama saya Rika Carmila dari kelas 10 MIPA 8. Saya akan menceritakan kembali hikayat si miskin. Syahdan karena sumpah Batara Indra. Seorang raja keindaraan serta permaisurinya dibuang dari keindaraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bini itu berjalan mencari rezeki, berkeliling di negeri Antah Baranta di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan, sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam mereka tidur di hutan, siangnya mereka mencari rezeki. Demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istrinya itu semakin menjadi-jadi tangisannya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan jangan menangis. Biar Kakanda mencari buah pempelam itu. Jikalau dapat, Kakanda akan memberikannya kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar. Pulangnya membawa pempelam dan memakan makanan yang lainnya. Setelah ditolak istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh kekuatan, pergilah si miskin memohon kepada raja untuk mendapatkan buah pempelam. Setelah memperoleh setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus memakan mangga itu. Setelah genap bulan kandungannya, lahirlah anaknya yang pertama, laki-laki yang bernama Marakarma, yang artinya anak dalam kesukaran. Dia diasuh dengan kasih sayang yang penuh. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat karata sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirinya di situ sebuah kerajaan yang komplit isinya. Si miskin lalu mengganti namanya menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratnadewi. Negerinya diberi nama menjadi Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anaknya kedua perempuan yang bernama Nila Kasuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu ramah, adil, dan pemurah, sehingga memasyurkan kerajaan Puspa dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri Antah Barantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa mengetahui pertunangan putri-putrinya dicari oleh ahli-ahli nujum dari negeri Antah Barantah, atas bujukan jahat dari Raja Antah Barantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Nakarmah dan Nila Kusuma itu kelak akan mendatangkan celaka bagi orang tuanya. Ramalan palsu dari nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka dengan hati yang berat dan amat terharu disuruhnya pergi selama-lamanya putra-putrinya. Tidak lama dari sepeninggalan putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Marakarmah dan Nila Kusuma berlindung di sebuah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung yang harus dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka pencuri, Makarmah dipukuli oleh orang-orang di kampung, kemudian dilemparkan ke lautan. Nila Kusuma bertemu oleh Raja Mangindarasari, putra mahkota dari Panglinggam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri dari putra itu, dan bernama Mayang Mangurai. Akan nasib Makarmah di lautan, teruslah dia hanyut dan terdampar di pangkalan raksasa yang menawan, Cahaya Khairani. Dia adalah anak dari Raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Khairani berjalan-jalan, di tepi pantai dijumpailah Makarmah dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajak pulang, Makarmah dan Cahaya Khairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul rasa nahkoda kapal itu kepada Cahaya Khairani. Maka didorongnya Makarmah ke laut. Yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju ke Panglinggam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar ke rumah nenek kebayaan.
yang terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi, dengan mendapatkan petunjuk dari burung Raja Wali. Sampai Makarmah keluar dengan tak bercela. Kemudian Makarmah menjadi anak angkat dari Nenek Kebayan, yang kehidupannya berjualan bunga. Makarmah selalu menolak menggubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Makarmah dikenal oleh Cahaya Khairani, yang menjadi sebab akan bertemu kembali oleh antar suami istri itu. Seorang putri di bawah pohon beringin, tahulah Makarmah kalau itu adalah adiknya sendiri. Maka ditemuinya lah nahkoda yang jahat itu dan dibunuhnya. Selanjutnya, Makarmah mencari ayah bundanya yang telah menjatuh miskin kembali. Dengan kesaktiannya diciptakannya kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapan yang lengkap. Seperti dahulu kala, negeri Antah Barantah dikalahkan oleh Makarmah, yang kemudian dirajai oleh Maharaja Bujangga Indra, saudara dari Cahaya Khairani. Akhirnya, Makarmah pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malai Krishna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya sebagai Sultan Mengindrasari, menjadi raja di Palinggam Cahaya. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.